Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ASP TV bersama saya Muhammad Faris Bantani. Semoga para subscriber dan para penonton setia ASP TV beserta masyarakat Indonesia yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitasnya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang peraturan yang membatasi atau larangan masyarakat untuk melakukan peribadahan dan membahas berita yang sedang viral, yaitu pernyataan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan larangan azan menggunakan pengeras suara serta menyamakan kebisingan yang ditimbulkan dari gonggongan anjing. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Selain itu, Indonesia adalah negara yang mempunyai toleransi tinggi karena di negara ini beragam suku, agama, dan budaya berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya seluruh manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Pada masa pandemi ini banyaknya peraturan yang mengatur batasan atau larangan masyarakat untuk melakukan peribadahan dikarenakan adanya COVID-19. Tetapi jika kita melihat butir-butir sila pertama Pancasila yang menyebutkan yaitu pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa menurut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bisa kita garis bawahi poin 5 dan poin 6 yang menyebutkan bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang artinya di situ adanya hak dan kewajiban sebagaimana kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban kita yaitu menaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Hak kita sebagai warga negara Indonesia yaitu mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan perekonomian, begitupun jaminan dalam menjalankan peribadahan. Kita juga sebagai umat beragama, terutama saya seorang muslim, kita juga mempunyai hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yaitu jalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Hak kita yaitu Allah menjanjikan surga bagi umatnya yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang negara menjamin masyarakat untuk beribadah, yaitu tercantum pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka secara tidak langsung peraturan yang membatasi atau larangan masyarakat untuk melakukan peribadahan bertentangan dengan butir-butir sila pertama Pancasila dan bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Ini tuh adanya larangan azan menggunakan pengeras suara atau toa serta menyamakan suara azan dengan kebisingan atau berisik yang ditimbulkan dari gonggongan anjing. Apakah pernyataan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia masuk ke dalam penistaan agama atau tidak? Mari kita lihat pasal 156A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156A menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 156A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur yang pertama yaitu unsur barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Maka pernyataan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia masuk ke dalam unsur yang pertama. Karena Bapak Menteri Agama Republik Indonesia telah menyatakan pernyataan di muka umum. Unsur yang kedua itu bersifat permusuhan. Unsur yang kedua ini saya tidak bisa menjas bahwa Bapak Menteri Agama Republik Indonesia masuk ke dalam unsur permusuhan. Karena yang bisa membuktikan bahwa pernyataan Bapak Menteri masuk ke dalam unsur permusuhan hanya bisa dibuktikan oleh penyidik atau petugas kepolisian. Unsur yang ketiga yaitu penyalahgunaan. Unsur penyalahgunaan yang dimaksud yaitu pernyataan Bapak Menteri Agama masuk ke dalam unsur yang ketiga. Unsur keempat yaitu penodaan terhadap suatu agama. Dilihat dari pernyataan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa suara azan membandingkan suara azan dengan kebisingan atau berisik yang dikeluarkan oleh gonggongan anjing. Maka masuk ke dalam unsur yang keempat. Poin B, unsur yang kelima yaitu dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun. Unsur yang kelima pun saya tidak bisa menjas atau mengatakan bahwa pernyataan Bapak Menteri Agama masuk ke dalam unsur yang kelima. Karena yang bisa membuktikan, yang hanya bisa membuktikan yaitu penyidik atau petugas kepolisian. Karena azan merupakan simbol telah memasuki waktu sholat sekaligus seruan agar umat Islam segera menunaikan ibadah sholat fardu. Selain itu dalam lantunan azan terdapat lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dapat dikenai pasal 156A dan dapat dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga peraturan pembatasan atau larangan masyarakat untuk melakukan peribadahan bisa dihapuskan. Tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk melakukan peribadahan. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di mana masyarakat Islam berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.